Selamat datang di saluran YouTube Tutorial Pajak. Kali ini kita akan belajar bersama tentang tata cara pelaporan SPT tahunan 1770S secara online. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa kita telah memiliki bukti pemotongan pajak penghasilan formulir 1721 A2 atau A1. Jika belum memiliki, maka terlebih dahulu kita harus memintanya kepada pemberi kerja atau kepada bendahara di kantor tempat kita bekerja. Setelah memiliki formulir ini, kemudian kita menuju laman djponlinepajak.go.id dengan link seperti ini. Nah, laman djponlinepajak.go.id akan terlihat seperti ini. Untuk mempermudah kita melakukan pelaporan SPT tahunan, maka pada browser yang sama, kita juga membuka laman email kita yang telah login. Nah, pada laman DJP Online, kita masukkan NPWP, masukkan password DJP Online kita, klik login. Nah, pada laman DJP Online ini, kita pilih e-filing dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat daftar SPT yang pernah kita laporkan lewat DJP Online. Nah, untuk melakukan pelaporan SPT, kita klik pada Buat SPT. Akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jika ya, maka pilih ya, dan jika tidak, maka pilih tidak. Dalam kasus ini, tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Dalam contoh ini, tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah formulir yang akan digunakan. Nah, kita bisa milih di sini dalam bentuk formulir atau dengan panduan. Nah, untuk mempermudah kita, maka kita pilih dengan panduan. Kemudian klik pada SPT 1770S dengan panduan. Kemudian masuk pada data formulir. Tahun pajak yang akan kita laporkan, pilih di sini. Kemudian status SPT kita, karena ini adalah melakukan pelaporan pertama kali, maka klik normal. Kemudian klik pada langkah berikutnya. Nah, pada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah, yaitu lewat bukti potong yang telah kita miliki, kita klik tambah. Pilih jenis pajak apa, PPh pasal 21, masukkan NPWP pemotong atau pemungut pajak kita, jika benar maka nama pemberi kerja kita akan muncul di sini. Kemudian masukkan nomor bukti pemotongan atau pemungutan, kemudian masukkan tanggal bukti pemotongan, kemudian masukkan jumlah PPh yang dipotong atau yang dipungut, dan klik simpan.
Jika benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik langkah berikutnya. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Sekali lagi, sesuai dengan formulir 1721 A2 atau A1 yang kita miliki. Pada formulir itu terdapat pada angka 15. Kemudian klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jika ya, maka pilih ya. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa isi bunga berapa, royaltinya berapa, sewanya berapa, penghasilan dari sewa, penghasilan dapat hadiah, atau keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, misalnya jual beli tanah berapa, dan penghasilan lainnya berapa, dan akan terakumulasi di sini. Karena dalam contoh ini tidak. Kemudian klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika ya, maka pilih ya. Kemudian masukkan jumlahnya di sini. Dalam contoh ini, tidak. Klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika ya, maka pilih ya, maka akan muncul seperti ini, yaitu bantuan atau sumbangan berapa, kemudian warisan, jumlahnya berapa, jumlahnya diisi di sini, beasiswa berapa, dan akan terakumulasi di sini. Dalam contoh ini, tidak. Klik langkah berikutnya. Kemudian, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Jika ya, maka pilih ya. Kemudian, untuk memasukkan jumlah penghasilan yang dipotong secara final, klik tambah. Kemudian lakukan pemilihan di sini sesuai dengan kriteria. Masukkan jumlahnya di sini dan PPh terhutangnya di sini. Kemudian klik simpan. Dalam contoh ini tidak. Kemudian klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki harta? Jika ya, maka pilih ya. Kemudian untuk memasukkan harta kita pada SPT tahunan, kita bisa klik di sini, tambah. Dan kita memilih jenis harta apa, sesuai dengan harta yang kita miliki, sepeda motor, mobil, dan alat transportasi lainnya, atau berupa uang tunai, tabungan, giro, deposito, dan setara kas lainnya, dan lain sebagainya. Kemudian masukkan nama hartanya apa, tahun perolehan harta yang kita miliki, kapan kita mendapatkannya, harga perolehannya, yaitu harganya waktu kita mendapatkannya, dan isi keterangannya. Dalam contoh ini tidak, dan klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki hutang? Jika ya, maka klik ya. Untuk memasukkan data hutang kita, maka klik pada tambah. Kemudian kita memilih jenis hutang kita apa, kartu kredit, hutang pada bank, atau jenis hutang lainnya. Kemudian masukkan nama pemberi pinjamannya di sini. Jika bank, maka masukkan nama bank. Kartu kredit, maka masukkan nama bank, kartu kredit kita. Kemudian alamatnya di mana, tahun peminjamannya kapan, dan jumlahnya berapa. Dalam contoh ini, tidak. Kemudian klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Jika ya, maka pilih ya. Kemudian klik tambah dan masukkan nama tanggungan kita, istri, anak, dan atau yang menjadi tanggungan kita. Nama, nik, hubungan keluarga dengan kita, dan pekerjaannya apa. Dalam contoh ini, tidak. Dan klik langkah berikutnya. Apakah Anda membayar zakat sumbangan keagamaan?
dan kegiatan wajib? Jika ya, maka pilih ya. Kemudian masukkan zakat sumbangan yang kita sumbangkan. Dalam contoh ini, tidak. Dan klik langkah berikutnya. Status kewajiban perpajakan suami istri, apakah sudah menikah atau belum menikah? Dalam contoh ini, kawin. Status perpajakan suami istri, kita bisa pilih di sini, apakah sebagai kepala keluarga, hidup berpisah, pisah harta, atau memilih terpisah. Dalam contoh ini, kepala keluarga. Pilih golongan PTKP kita, yaitu dalam contoh ini, kawin dan memiliki satu anak. Kemudian klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Jika ya, maka pilih ya dan masukkan jumlahnya berapa. Dalam contoh ini, tidak. Dan klik langkah berikutnya. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Jika ya, maka masukkan jumlahnya di sini. Apakah Anda sudah membayar STP PPh pasal 25? Hanya pokoknya saja. Jika memiliki hutang pajak dalam bentuk STP, maka diisi di sini. Jika tidak, maka biarkan seperti ini dan klik langkah berikutnya. Dan penghitungan PPh kita akan terlihat seperti ini. Jika sudah sesuai dengan 1721 A1 atau A2 kita, maka klik langkah berikutnya. Proses kurang atau lebih bayar, kemudian penghitungan PPh pasal 25-nya, jika ada maka diisi di sini. Biarkan karena seperti ini, kemudian klik langkah berikutnya. Pernyataan, klik setuju, kemudian klik langkah berikutnya. Dan data SPT kita seperti ini. Untuk melakukan pengiriman, terlebih dahulu kita harus mengambil kode verifikasi dengan cara klik di sini. Kita kirim lewat email, pilih email, dan klik OK. Token telah dikirim ke email Anda. Kemudian klik OK. Kemudian masuk ke email kita. Nah, muncul ke email kita dengan judul kode verifikasi dari e-filing@pajak.go.id. Kemudian copy kode verifikasi ini. Masukkan di sini. Kemudian klik kirim SPT. Dan SPT Anda berhasil dikirim. Klik puas dan akan langsung terdirect ke sini. Nah, untuk melihat bukti pengiriman elektronik SPT kita, maka kita bisa klik di sini. Dan seperti inilah bukti pengiriman elektronik. Bukti pengiriman SPT kita secara elektronik. Pelaporan SPT online kita telah berhasil. Terima kasih dan nantikan tutorial pajak selanjutnya.